Jadi ya nggak ada menurut gue nggak ada pelayanan yang sempurna. Kok nggak ada yang inisiatif yang lain gitu ya, jadi ya kayak lumayan gue lagi gitu Iya, ya. Oke. terus ini sekali udah berhasil, tapi kan kedepannya belum tentu. Ekspektasi itu bisa bikin kita down atau bikin kita up. Kita tuh harus jadi apa adanya, karena Tuhan terima kita apa adanya. Shalom Faith Fam, welcome back to Faith Minutes, program tersayang kita semua. Udah lama nggak jumpa, perkenalin kembali, nama saya William Martino yang akan membantu tayangan podcast hari ini. Hari ini spesial banget karena kita nggak sekedar podcast biasa, tapi kita bakal ada main games nanti di dalamnya. Dan saya nggak sendirian, hari ini saya ditemani oleh para narasumber yang luar biasa, inspiratif dan keren-keren banget. Jadi mari kita kenalan oleh para narasumber. Narasumbernya ada Igel, Odi dan juga ada Nathan. Oke, luar biasa ya narasumber kita, ada 3 cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Mau kenalan? Mau kan? Kita boleh kenalan deh dari yang paling kanan dulu, ada Nathan. Namanya, kesibukan pelayanannya di gereja tuh apa sih? Boleh Nat? Oke, halo, gua Amadeus Nathan, biasa dipanggil Nathan. Kesibukannya saat ini sekolah kelas 11. Kelas 11 ya. OTW kelas 12. OTW kelas 12. Kalau pelayanannya sendiri di Mawar Saron apa? Di Mawar Saron saat ini pengurus Faith Teens, Pengurus Vetins divisi ya? Teens Care, Humas. Oke, thank you Nathan. Yang kedua mungkin udah pada lihat ya kalau di dom orang ini nampak mulu, langsung aja Odi kenalan dong. Halo, nama aku Claudia. Kalau di gereja ada yang manggil Audi, ada yang manggil Odi. Apalagi tadi pertanyaannya? Kesibukan pelayanan di gereja? Di gereja itu pelayanannya ada beberapa. Kalau yang tadi disebut sama William sering nampak di dom mungkin adalah dancer. Ya suka pelayanan tiap hari Minggu itu ngedance kalau ada praise. Tapi selain itu aku juga pegang Mawar Saron Theater. Munculnya biasa cuma di event-event tertentu. Iya. Terus juga ada kadang aku singer juga di youth. Iya, singer juga di youth. Jangan lupa datang di youth. Dan baru-baru ini lagi coba develop bidang konseling psikologi di Mawar Saron. Luar biasa banget. Jadi semoga jemaat kita nanti yang butuh layanan psikologi bisa banget ke apa namanya tadi programnya? Konseling psikologi. Oke, selanjutnya yang langsung masuk ke topik aja. Enggak, ada Igel. Kenalan dong, Gel. Oke, shalom Faith Fam, aku Igel. Kesibukan aku pelayanan itu di WL Singer dan aku juga di sini sebagai pengurus Faith Teens Community di bagian WL Singer, Kak William. Oke, thank you banget, Gel. Sama-sama. Sedikit pertanyaan, Gel. Apa tuh? Lu kalau cukur ngomong ke tukang cukur apa sih? Masih dibahas. Masih dibahas. Masih Kepo dibahas soalnya, ya? Iya. Iya. Pendekin aja Iya, gitu ya. pendekin aja. Laki kalau cukur pendekin aja. Hari ini kita bahas suatu tema yang relate banget buat kita semua, anak muda dan juga untuk semua kalangan, yaitu identity in expectations. Karena pasti teman-teman di lingkungan teman-teman semua tuh menerima ekspektasi yang entah motivating kita ataupun malah kasih pressure ya kan ya. Nah, aku mau mulai dengan pertanyaan yang kita semua pasti pernah ngalamin diberikan label oleh orang lain. Nah, aku pengen tanya diri lu semua tuh di label atau di mata orang lain tuh sebagai si apa sih? Mulai dari gua ya. Kalau gua tuh biasa dapat label apa ya? Apa ya? Ada gak yang tahu Apa ya? label gua Apa apa ya? ya? Si apa ya? Si paling fat youth mungkin. Si paling fat youth. Iya, iya, Jangan iya. lupa datang fat youth. Bener Jangan lupa dong. datang fat youth ya, teman-teman. Apalagi Si paling konten. si paling konten. Nanti kalau misalnya ada yang bawa kamera, kosong nggak waktunya kak? Ada acara itu aku ya, itu gua. Oke, mungkin dari Nathan lagi deh. Nathan tuh biasa dapat label apa sih? Si paling apa ya? Paling gampang bersosialisasi mungkin. Tapi Nathan emang harus gampang bersosialisasi karena dia adalah Sosi. bersosialisasi, maksudnya bersosialisasi karena Nathan tuh humas guys di Faith Teens. Jadi buat remaja-remaja datang ke Faith Faith Teens Teens Community. Faith Teens Community. Nah, valid gak Igel sama Odi dia si paling bersosialisasi Menurut gue sih iya, karena apa ya, dia kan juga humas ya. di humas? Iya, kenal-kenalan Oke. sama jemaat gitu-gitu. Oke. Wajar sih. Ada lagi gak menurut lo label yang cocok buat si Nathan?
ya? Apa ya? Kalau menurut gue sih si people pleasure gak sih? Dia kayak mau aja gitu kalau diminta tolong gitu orang Gak kayak enakan iya gitu gak ya. enakan, susah nolak ya gak sih? Iya. Bisa jadi. Nah. Bisa jadi. Oke, itu Nathan. Yang kedua Igel. Kalau gue ya, Itu cukurannya apa? ini Gak. ini pendekin dikit. Pendekin dikit ke Iya, atas ya. iya. Oke. Nah, kalau gue ini dari banyak orang yang ngomong ya, Iya. si paling NPD katanya. Palingan BD. Iya. Nyanyi dulu dong. Bentar. Oh iya sempurna. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Iya, kalau mau lihat gue nyanyi, datang ke Fetins Community. Di Fetish juga sering ya. Ini jadi kayak promosi Promosi banget komisi banget ya, jujur ya. Tapi NPD valid sih. Soalnya kalau Igel tuh kalau lagi eval tuh duduknya gini. Iya. Jujur kalau misalnya lagi gabut kayak Kayaknya gak pernah begitu deh. nggak pernah ya. Gak pernah deh. Kayak gue pernah Kayak bilang berlebihan ya. deh. Oke. Kayaknya aku jadi dapat label baru deh. Apa tuh? Kamu tuh agak ini ya. Agak apa? Observer gitu kayaknya. Oh, Si paling observer. Wah, dia barusan Si paling mengamati. Si gitu paling loh. mengamati. Iya. Jujur, iya Aries emang gitu guys. Oh, Ari. dia bawa zodiak ternyata mainnya. Dia not valid ya. Nah selanjutnya ada Odi. Gimana, Odi? Aku kayaknya paling banyak dapet tuh si paling ninja. Si paling, Si paling ninja. Why? Kenapa si paling ninja? Soalnya tiba-tiba di mana, tiba-tiba di mana. Tiba-tiba di Oh iya, Odi tuh Jumat di Bandung, Enggak, Jumat dari Jakarta. Jumat di Jakarta, Sabtu di Sabtu, Jumat di Bekasi. Jumat di Sabtu Bekasi. Minggu di Kelapa Gading. Sabtu Minggu Kelapa Gading, Senin Kamis Senin Kamis, kadang Senin ke Rabunya, Seninnya di Nangor, Nangor. Selasanya di Bandung. Selasa Bandung. Habis itu Nangor lagi sampai Kamis, baru Jumat ke Bekasi. Tips siapa tuh di minum vitamin yang banyak ya dia biar nggak pingsan di tengah jalan kan. Tipsnya nabung aja sih. Nabung ya. Secara bensin naik. Bensin harganya. naik, travel naik, semua naik. Berarti Odi si paling ninja dan kayaknya Odi tuh juga si paling di mana-mana ya kayaknya. Dancer ada, teater ada, di Fat Youth pun ada. Nah, teman-teman nggak bisa kita pungkirin kadang expectation dan label yang orang kasih ke kita tuh kasih kita motivasi, tapi juga di satu sisi ngasih kita pressure ya. Iya. Nah, hari ini kita bakal main games yang relate banget sama expectation orang. Namanya Kartu Identity. Nah, sebelum aku mau main games kali ini, aku mau manggil para teman-teman Fat Minutes maksudnya. Teman-teman Fat Minutes. Halo. Boleh dong. Betul. Nggak salah. Betul, ya. betul. Jangan salah ya. Oh iya, thank you loh. Makasih ya. Terima kasih ya. Oh, tumpah. Yang pertama di sini harusnya ada kartu warna merah. Merah yang mana ya? Ini ungu, ini biru, ini pink, terus warna biru, terus warna kuning. Oke. Nah, di sini ada 4 gelas, teman-teman Fat Fam dan juga para narasumber. Di sini kita bakal main namanya kartu identitas. Di kartu pink ini, di gelas pink nanti kita bakal ambil dan di situ bakal ada kertas yang isinya ekspektasi yang biasa orang put di diri kita. Misalnya harus rajin berpelayanan, harus sukses sebelum 30 tahun dan semacamnya. Dan selanjutnya di sini warna biru ada kartu perasaan. Perasaannya ada capek, takut dan semacamnya. Dan di sini ada kartu sharing. Isinya kita akan ada pertanyaan dan orang yang ngambil itu harus menjawab. Tapi di keempat ini ada namanya kartu plot twist. Jadi kalau misal diambil tuh kita bisa oper pertanyaan ke orang lain atau kita bisa nunjuk siapa yang paling relate sama tersebut. Misalnya aku dapat kartu ekspektasinya harus jadi kebanggaan mama papa. Birunya capek. Jadi kita bikin kalimatnya aku harus jadi kebanggaan mama papa tapi aku capek gitu ya, nanti dibacain ya. Oke, udah ngerti aturan mainnya? Oke, Pak. Paham. Oke, sekarang kita gacha dulu deh dari siapa ya? 1, 2, bilang stop ya. Stop. Ige. agak telat tunjuknya ya. Oke, Gel. Boleh ngambil yang warna pink dulu, Gel. Kartu ekspektasi. Satu aja, Gel. Aja, Pak. Emang NPD sih kayaknya sih. Kan nanya. Kan nanya. Oke, enggak apa-apa. Ini langsung dibuka. Langsung buka, langsung baca.
Sorry. Iya. Tuh kan, jatuh. Oh, tapi tadi udah baca. Apa bacanya? Harus berkepribadian baik sebagai pelayan. Harus berkepribadian baik sebagai pelayan. Yes. Oke, karena ini game suka-suka host, berarti siapa lagi yang ngambil? Ayo bilang stop lagi ya. Tudududu. Gel lagi. Udah, Ambil lagi Gel. Perasaannya apa Gel? Apa yang dirasain? Harus jadi teladan. Salah. Taruh. Kalau gelas. Yang biru. Yang biru ya. Iya. Oke. Kehilangan arah. Kehilangan arah. Coba disambung yang ekspektasi sama perasaannya. Kalimatnya jadi apa? Aku harus berkepribadian baik sebagai seorang pelayan, tapi terkadang kehilangan arah. Sering gak sih kita ngerasain itu? Sih keren banget gitu, keren banget. Masuk ya bridgingnya ya. Relate. Tapi pernah gak ngerasain itu guys? Pernah banget gak sih kayak kita sering banget berpelayanan tapi malah kita questioning kita pelayanan udah bener gak ya? Atau malah bikin kita jauh sama destination yang harus kita tuju, ya kan? Nah maka dari itu kita coba pilih yang sharing. Untuk yang pilih ini nanti coba sharingin ya. Ya. Kali ini aku nggak bakal bohong. Lihat yang sesuai arah iPhone aja ya, iPhone 12 yang udah rusak LCD-nya. Terlalu oversharing, Bas. Oke, 1, 2, 3. Igel. Emang Igel doang di sini. Aku berekspektasi dia akan muter beneran dong. Nyangkut sih. William Ternyata berusaha nyangkut. menghancurkan ekspektasi aku. Emang kan expectation harus kita break ya. Apa yang paling membuatmu lelah akhir-akhir ini? Oh berarti tadi kan kita harus berperilaku baik sebagai pelayan, Yes. tapi sebenarnya kehilangan arah. Apa sih yang bikin lu lelah sama ekspektasi tersebut? Ekspektasi kita nggak bisa jadi diri sendiri aja sih. Oke. Sebagai seorang pelayan harus bener-bener tiap minggu tuh datang ke gereja, shalom teman-teman gini-gini, pakai topeng. Padahal sebenarnya kita tuh juga lelah, kita juga kehilangan arah gitu sih. karena gua pun kalau dibilang baik sebagai seorang pelayan enggak juga. Oke. Sometimes juga gue sebagai manusia juga ada nakal-nakalnya dikit, ada dosanya juga gitu. Iya, kita semua lah ya. Iya. Kita semua. Jadi ya nggak ada menurut gue nggak ada pelayan yang sempurna lah. Gak ada pelayan yang sempurna. Iya, itu Tapi sih. kita disempurnakan karena Kita dilayakkan oleh Allah, oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus Oke, Kristus. luar biasa. Yes. Nah, aku bakal ngambil kartu plot twist dan ini suka-suka moderator ya. Support card, semua memberi satu kalimat dukungan. Berarti kita kasih support satu kalimat buat Igel. Satu kalimat. Tadi kan Igel merasa capeknya karena dia kadang harus menggunakan apa? Topeng. Gak jadi diri sendiri, Iya. nggak harus sesuai dengan expectation orang banyak. Iya, Tapi betul. ayo kita kasih power statement atau support buat Igel. Mulai dari Odi dulu deh. Jangan menyerah lah Gel ya. Ih, jangan menyerah Jangan lah ya. menyerah lah Gel. Emang kadang capek nurutin Iya. ekspektasi orang, tapi sebenarnya kalau diikutin ada baiknya juga sih. Iya, Ada benar. baiknya, betul. Dari Nathan nih Nathan. Tetap semangat. Simple. Tetap semangat dan jangan Simple menyerah. guys. Iya. Dari gua sih kayaknya expectation sebagai pelayan tuh kadang kasih kita pressure buat Betul. menjadi sesuatu yang orang lain ingin lihat, tapi suatu saat itu juga saat jadi boundaries kita gak sih dalam bersikap. Kayak kita mau nakal, kita mau berbuat buruk tuh malah kita ingat lagi kayak oh kita pelayan ya. Jadi selalu ada hal baik di tengah-tengah Di tengah-tengah apa? apa yo? Kelelahan. Iya kelelahan dan juga betul. pressure. Oke, thank you Igel. Nah selanjutnya Thank you juga Odi William. deh yang ngambil semuanya. Waduh. Ambil yang warna pink dulu Odi. Oke. Baca langsung atau ambil dulu? Baca langsung dulu aja deh. Ini kalimatnya harus bisa diandalkan. Harus bisa diandalkan. Siapa yang pernah dapat ekspektasi harus bisa diandalkan? Generasi sandwich pasti relate ya gak sih? Anak sulung cowok Batak pertama pasti relate ya gak sih? Igel kan? Harus spesifik. Sulung, Cowok pertama Batak. Batak ya kan? Pasti. Sulung pertama pasti gak sih? Oh iya, anak sulung pertama. Anak Pemborosan sulung kata ya. Batak cowok. Cowok. Tapi cewek juga sih.
cowok cewek semua pressure Iya. juga ya, karena kita harus biayain adeknya, jadi Iya, teladan harus jadi adeknya. kebanggaan orang tua Tadi apa juga. tulisan? Harus bisa diandalkan. Harus bisa diandalkan, betul banget. Dan gue cuma Batak ya sebenarnya, Manado. Sebut dong biar kayak nggak rasis. Iya, Ambon. Aku Ambon. Ambon. Intinya soalnya. semua suku itu harus Sulawesi, jadi saya kebanggaan orang Sulawesi. tua guys, harus bisa diandalkan. Oke. Gitu. Itu terlalu NPD gitu. Iya. Oke. Nah, nomor 2. Biru ya. Biru. Ini. Oke. Marah. Marah. Coba disambung Odi kalimatnya. Kadang orang-orang berekspektasi aku harus selalu bisa diandalkan, tapi itu bikin aku marah. Wih, bagus banget. Emang kalau misalnya teater tuh kelasnya beda Iya. teman-teman. Apanya? Langsung cepet gitu loh rhyme-nya ya gak sih dapat. Tapi pernah gak kayak apa-apa gua jadi bikin kita kayak overwhelmed gitu Itu sering sih makanan sehari-hari ya. makanan sehari-hari. Cuma kenapa tadi kalimatnya bukan itu membuat aku marah? Tadi kalimat aku apa sih? Itu bikin aku marah kan? Iya. Instead of aku marah karena itu, tapi itu bikin aku marah karena menurut aku harusnya orang tahu ini yang aku rasain aja ya. Harus bisa diandalkan, padahal kayak orang udah tahu job desk-nya mereka masing-masing ada, tapi kenapa harus bisa tetap bergantung sama satu orang? Iya, oke. Itu bikin aku tuh ngerasa kayak apa ya, orang tuh ngeliat aku emang punya kapasitas setinggi itu ya, karena aku ngeliatnya diri aku enggak. Oke. Jadi aku tuh lebih kemarah karena menurutku kapabilitasku tuh nggak setinggi itu loh. Kenapa sih, apa yang bikin orang nge-framingnya setinggi itu? Iya, put the expectation in the highest level ya buat Iya. Odi ya. Iya. Terus kayak udah ngerjain, padahal punya aku sendiri belum tentu bisa aku kelarin. Iya. Tapi harus ngerjain punya orang juga. Aha, benar-benar. Dan orangnya juga berharap banget kan buat kayak lu bisa nolongin Iya. atau at least prioritasin ya Dan kan. kalau nggak dikerjain semuanya hancur satu tim. Oke. Iya, iya. Kalau di paham. pelayanan tuh kadang kalau wah ini beda-beda konteks nih ya. Kalau dancer tuh bisa jadi soal blocking. Sebut aja namanya siapa? Oh enggak Oh, nggak ada. Oke. Ini maksudnya kayak misalnya kalau misalnya kita udah dapat tanggung jawab nih harus pelayanan jam segini. Aha. Blocking itu kan harus ada orangnya semua. Aha, betul. Kalau misalnya ada yang nggak ada, nanti harus ada yang ganti koreo segala macem. Itu kalau di dancer. Kalau di teater lebih ke misalnya aku udah let's say udah nulis naskah tapi harus ngedirect juga. Tapi orang tuh kadang bukan yang kayak minta tolong kayak di nggak ada yang bisa ngerjain nih. Tapi orang tuh lebih suka yang kayak nggak minta tolong. Jadi kayak aku yang sadar sendiri dan inisiatif sendiri. Oke, jadi kayak kok nggak ada yang inisiatif yang lain gitu ya. Jadinya kayak lumayan gue lagi gitu Iya, ya. makanya tadi waktu apa sih ini yang marah keluar tuh aku kayak baru loh. Aku nggak pernah marah sih, tapi kalau dipikir-pikir iya juga ya bikin Kayaknya marah. pernah dongkol dikit pernah Iya. kali ya. Dan mungkin tuh bukan karena gak inisiatif, tapi lebih ke kayaknya Odi bisa deh sendiri ya gak sih, karena dia pasti bisa deh ya gak sih. Dan itu kadang bikin kita aduh capek deh gitu ya kan. Dan ekspresi yang ditimbulin salah satunya marah bisa jadi. Nah selanjutnya Semuanya ada Ungu. Oh dia aja deh yang ngambil. Plot twist nih, nggak yang Plot satu lagi twist. beda sama Igil ya? Enggak, udah kok tadi kan. Oh iya belum sharing ya. Oh, Oh iya lupa. Kayak udah sharing tadi. Jujur udah daging. Jika tidak ada yang menghakimi, apa yang ingin kamu lakukan? Buset, nih Sikat, lain Di. banget ya, jujur. Sikat, Di. Jujur. Misal Lebih nih Di, Sebut lagi di namanya. situasinya apa ya? Situasinya lagi di teater deh. Tapi no offense ya, bukan nyindir siapa-siapa ya. Oke. Misalnya kayak kau di yang ini belum selesai, aku nggak ngerti, kau di aja ya. Terus tadi sharingnya kalau misalnya nggak ada yang menghakimi apa yang bakal lo lakuin? Mungkin aku tambahin sedikit konteksnya kali ya, boleh nggak? Oke boleh banget. Jadi Kurang tebel ya. bukan kurang tebal tapi biar lebih relate. Biar Bukan lebih relate. sih, Oke, oke. Biar lebih personal kayak Aha. gitu. Teater itu awalnya pilarnya itu 3 orang. 3 orang. Hingga hari ini sekarang tinggal aku sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya kayak gitu, kalau nggak ada yang menghakimi, aku pengen kayak sendiri, lakuin sendiri. Oke, langsung aja Jangan ya. minta aku lagi ya, karena ya aku ngerasa lebih ke tubuh jiwani aku ini, tubuh duniawi aku ini punya batasnya. Iya, dan sulit untuk dibagi ke semua tempat ya. Ya, tapi kayak bener sih, kayak ngerasa akan dihakimi ya kalau misalnya nggak dilakuin. Nggak dilakuin, betul. Tapi sebenarnya bukan berarti karena dihakimi itu jadi motivasi sih, enggak ya. Lebih ke
kadang karena kita pelayan mungkin ya, jadi emang punya dorongannya sendiri untuk tetap melakukan sesuatu yang kita tahu kalaupun kita nggak kerjain nggak akan ada yang protes, karena emang dari awal bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Iya betul, voluntary ya. Iya. Dan yang bikin kita tetap lakuin adalah tanggung jawab, ya gak sih Odi, ya kan? Jadi apa yang bakal Odi lakuin adalah tadi apa? Lepas tangan. Lepas tangan ya, tapi karena ada responsibility dan juga komunitas yang hangat, jadi tetap stay ya Odi ya. Oke. Itulah kenapa berkomunitas di pelayanan, guys. Iya, ada Fat Youth. Masih disebut lagi. Promosi banget ya. Iya dong, ada More Saron Theater. Nah, selanjutnya adalah kartu plot twist. Oke. Ambil dong. Aduh, hidup udah plot twist, kenapa tetap ada kartu plot twist? Plot twist. Please nunjuk. Iya, Nunjuk bener. reverse. Pilih orang lain untuk menjawab. Gila, gue juga banget. Tunjuk Odi, siapa aja? Di antara kita berempat kan? Bertiga aja. Ah. Bertiga kan Oh, host gak termasuk Host ya? nggak termasuk. Game Master. Emang bisa kayak gitu ya? Game Master. Bisa kayak gitu guys? Ini Ya. hak prerogatif host. Kalau mau kayak gini jadi host. Oke. Ya. Kayaknya aku karena tadi di awal Igel udah, aku pengen denger Nathan deh. Denger Nathan. Oke. Boleh dibacain lagi gak Odi dari awal lagi? Boleh. Aha. Ini jadi situasinya adalah pelayan harus bisa diandalkan dan itu membuat pelayan merasa marah. Tapi kalau misalnya tidak ada yang menghakimi, kira-kira apa sih yang pengen dilakuin secara jujur? Secara jujur, Secara jujur. dari lubuk hati paling dalam ya. jangan terlalu ini jangan, tapi ya, jangan, jangan jangan. terlalu apa? Tisu. Jangan terlalu kayaknya terlalu dalam. Tisu. Mana ya, ini aja mau gak? Cukup lah ya. Apa Cowok tidak Nathan? menangis. Cowok tidak menangis. Tapi update story. Enggak ya? Oke. Apa Nat? Kenapa harus gue semua? Kan bisa yang lain. Ngomongnya gitu. Masih halus ya, tapi cara ngomongnya nadanya kayak belum marah ya. Kayak belum jujur gitu. Iya, Harus kayak belum jujur. gigit. Gimana Nat? Ini gak ada yang menghakimi loh. Nggak ada yang Iya, menghakimi gak ada Nat? menghakimi, gak ada Nah. menghakimi. Aha. Kayak Faitins tuh kalau nggak ada yang ngurusin, ya udah nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang menghakimi. Kalau ada teen scare, Iya, nggak ada yang care sama anak-anak Teens. Asik. Sorry deh, urusan gue banyak, kerjain sendiri sana. Oh, pengen nolaknya langsung kayak to the point gitu ya. To the point aja. Oke. Tapi apa yang bikin Nathan gak ngelakuin itu? Karena aku punya tanggung jawab di situ. Bukan tanggung jawab sih, lebih kayak pengen bantuin aja. Pengen bantuin aja ya. Dan kalau misalnya kita habis ngelakuin pelayanan, teman-teman ngerasain gak sih kayak ada hal baik dan juga kita ngerasa setelah melakukan hal baik, ya gak sih kayak ada achievement baru, Iya. Paham. ya kan? Iya. Oke, lanjut aja ke kartu selanjutnya biar nggak terlalu berantakan. Nathan langsung ambil kartu expectation. Ambil 2. Langsung bacain aja Nat. Harus aktif pelayanan. Harus aktif pelayanan. Siapa yang orang tuanya suruh kamu harus aktif pelayanan? Bagus. Oke. Bagus kan? Bagus kan? Bagus. Kartu emosinya. Nathan harus aktif pelayanan, tapi apa sih yang dirasain? Weh, pas nih. Harus aktif pelayanan tapi tertekan akunya. Tapi tertekan. Oke. Pernah gak ngerasain harus aktif pelayanan tapi tertekan? Harus aktif pelayanan. Pernah. Pernah ya? Kayaknya dalam fase hidup kita pasti pernah ngerasain ketika pelayanan bentrok nih sama kegiatan di luar pelayanan dan kita merasa tertekan ya. Bener banget. Tapi biasanya lebih prioritasin pelayanan gak sih ujung-ujungnya? At the end pasti prioritas pelayanan. Betul. Dan tapi dua-duanya harus kelar juga barengan ya kan? Oke, sharingnya. Sharingnya. Apa nih? Panjang banget nih kertasnya nih. Panjang nih ya. dalam nih. Pernahkah kamu merasa identitasmu ditentukan oleh pencapaian? Oke, jadi kalau disambung gimana tuh Nat? Harus aktif pelayanan. Aku harus aktif pelayanan tapi aku tertekan. Terus apa ya? Ya teman-teman kita semua belajar baca. Belajar membaca. Belajar baca, enggak. Nathan udah kelas 11 SMA harusnya bisa baca. Aku harus aktif pelayanan tapi aku tertekan karena identitas aku ditentukan oleh pencapaianku. Oke, jadi bisa jadi karena gimana ya cara tarik garisnya ya. Nathan harus aktif pelayanan dan sometimes kita merasa tertekan karena Pelayanan itu achievementnya. achievementnya, iya. Gimana sih? Gimana sih? Iya benar. Gue kekosong ya. Jadi Iya, kayak Kak. lebih tertekan sama Achievement Achievementnya pelayanannya. dia. Oke, pernah dulu gak Nathan? Pernah sih.
Pernah, coba ceritain dong. Ih, males pikir banget Os ya. Coba. Jadi kan aku pengurus sebagai Teenscare. Aha, Teenscare tugasnya banyak nih. banyak banget ya. Banyak banget. Salah satunya tuh setiap hari kita kirim harian. Jangan lupa dibaca ya hariannya. Penting untuk motivasi kita. Grup chat ya? Iya di grup chat. Di grup chat. Itu kayak kadang malas terus kadang wah nggak keburu nih ada kegiatan lain nih bikin itu kayak meskipun cuma 5 menit tapi kadang kayak aduh nggak keburu ada kegiatan Ada lain kegiatan kayaknya lain. susah gitu. Oke. Itu momen tertekannya di situ. Tertekannya karena ada job desk yang harus dilakuin tapi tindih-tindihan ya. Betul. Lagi-lagi ya. Tapi hari ini tahu gak sih apa tadi namanya? Daily first ya, apa? First of the day. First of the day hari ini tahu gak di jam berapa? Jam 5.30 pagi, nggak bohong serius. Sumpah, Ya kan? serius? Ya, Jam hari setengah lagi 6 pagi rajin. kan? Lagi rajin Oh. ya. Lagi rajin. Luar biasa Nathan. Kasih applause ya buat Nathan yuk. Makasih Nah. Bang, makasih. Terakhir yang ungu boleh diambil. Ungu. Deep talk, semua peserta wajib menjawab. Buset, panjang nih. Gak berasa ya padahal itu udah 5 menit ya, tapi kita harus jawab semuanya ya. Oke, karena ini tantangan kita harus jawab semuanya. Pernah gak tertekan dan kenapa? Gitu aja deh. Pernah gak tertekan dalam ekspektasi gitu aja deh, kita summary jadi ke semua ya, gak cuma pelayanan. Pernah gak? Pernah. Gimana tuh? Ekspektasinya yang kayak gimana Odi selain yang tadi ya? Mungkin ini udah aku rasain kalau spesifik konteks pelayanan ya di 2 bidang pelayananku. Ketika di masanya apa ya aktif-aktifnya Aha. role model atau mentornya hilang dan harus ngegantiin. Harus ngegantiin ya. Itu Dan gak lama ada event besar kita ya. oh iya, Iya kan? iya Aha, lagi. oke. Tapi sebenarnya waktu itu karena mungkin kayak ada sedikit apa ya, justru pengen nyelamatin rasanya karena tiba-tiba ditinggal terus kayak ngeliat yang lain tuh kayak di mataku tiba-tiba jadi kayak adik-adik semua Oke. dan waktu itu nggak ada perasaan sama sekali yang kayak tertekan atau marah under pressure gitu, nggak ada. Justru kayak ada pengen nyelamatin nih gimana nih caranya, jadi malah makin menggebu-gebu aja gitu pengen ngelakuin itu. Tapi at the end waktu udah selesai orang ada yang muji ada yang mungkin enggak, tapi aku nggak mikirin itu dan di akhir baru kayak kenapa ya tiba-tiba di posisi ini, kenapa ya tiba-tiba ngelakuin. Oke. Terus ini sekali udah berhasil tapi kan kedepannya belum tentu karena kita kan tetap bukan dia, mentor kan ada di situ karena dia udah berkali-kali ngelakuin itu. Tapi kan buat aku ini pertama kali, bisa aja hoki makanya berhasil. Makanya berhasil ya. Oke. Terus lebih ke tertekannya ngebayangin secara jangka panjang gimana ya kalau misalnya hokinya udah nggak datang lagi, udah nggak beruntung lagi, bidangnya hancur kah? Atau orang-orang pergi kah? Atau Iya, justru iya. aku harus pergi duluan? Biar mereka adapting duluan gitu. Biar akunya selamat nggak sih? Ups, beda ya. Tapi Iya, dari hal tersebut yang Odi dapatkan from numbers. no ya. Ini kayaknya offside deh. Offside, Kayaknya jujur. itu personal deh, Will. Terlalu personal ya. Terlalu personal Tapi ya. yang aku lihat gak pedulin semua sekitar, tapi they are really look up to you Odi. Iya. Kayak mereka happy banget, kayak waktu Odi mereka kayak matanya tuh kayak happy gitu. Jadi Oh. itu achievement sih buat Odi, walaupun Odi merasa tertekan tapi tetap dikuatkan kembali karena ada sense of belonging, ada rasa tanggung jawab, dan mungkin yang paling bikin Odi kuat ya karena Tuhan Yesus, betul kan? Tapi aku mungkin nyambung dikit lagi, maaf panjang ya. Gak apa-apa. Waktu aku nyampe di titik yang udah kayak mempertanyakan kenapa aku mau yang lakuin semua ini, di situ aku sadar kalau aku sendiri bertumbuh banyak. Oke. Kayak Tuhan kirimin banyak untuk pada saat itu bikin aku level up terus Oke. di pelayanan, maupun kalau dibawa keluar pelayanan pun skillnya udah level up dari secara kemampuan, bahkan portofolio aku secara realistis nambah kan, Menambah, iya. karena ngerjain tanggung jawab yang tadinya aku pikir aku nggak bisa. Terus juga banyak orang-orang yang ternyata baru kelihatan oh ternyata aku punya banyak orang yang sayang sama aku gitu. Oke. Tuhan tunjukinnya tuh lewat satu event yang awalnya aku pikir itu keterpurukan, tapi ternyata diubah jadi kok dia nyanyi, aku lagi mikirin kata-kata dia nyanyi. Ratapan menjadi pujian. Boleh. Boleh. Bisa, Alkitabiah tuh. Tadi aku bagus mau tuh. nyambungin ke lirik numbersnya lagi kan, we are blessed. We are blessed. Jadi berkat. Iya, oke. Coba nyanyi, Bill, coba nyanyi. Igel aja kan Igel WL ya. Kan Igel WL ya.
Nah, betul banget sih, bagus banget tadi aku ke highlight kayak dengan pressure itu malah bikin kita ujian-ujian itu bikin kita leveling up ya kan ya. Kayak ujian dalam sekolah teman-teman, aku yakin itu adalah titik dimana emang kita udah leveling up atau belum sih? Dan itu adalah proses dalam real life-nya, hidupnya. Thank you Odi. Nah, kalau dari Igel sendiri gimana? Pernah gak merasa tertekan? Everything ya, out of everything gak cuma pelayanan. Mungkin balik lagi ke pelayanan sih ya, tapi Pelayanan. Iya. Sampai pelayanan. Iya. Oke. tapi mungkin ini lebih ke arah waktu aku masuk ke tim PW awal-awal sih. Oke. Waktu aku jadi WL tuh kayak lo harusnya bisa lebih begini lo gini-gini kayak Aha. itu ngebuat aku ngerasa tertekan dan kayak aku ngerasa insecure sendiri gitu loh, kayak apa ya, aku jadi ngerasa nggak pede, jadi ngerasa nggak lepas gitu loh. Tapi ya baik lagi lama-lama itu tadi kayak William bilang ekspektasi itu bisa bikin kita down atau bikin kita up. Oke. Nah justru dari situ bikin aku up, jadi aku makin kayak lebih belajar gimana sih cara nge-WL yang baik, gimana sih cara ngebawa jemaat tuh supaya bisa ngerasain hadirat Tuhan di hari itu gitu loh. Itu yang membuat aku jadi berkembang sampai hari ini. Oke. Thank you Igel, dan betul banget leveling up di tengah pressure. Iya. Dan aku yakin banget ketika Igel lagi mendapatkan tekanan itu dari pelayanan tersebut, malah pelayanan tersebut yang bikin kita terberkati. Iya betul. Melihat orang fokus menyembah dan mungkin terberkati Iya. dari pujian penyembahan itu Iya. pasti bikin Igel juga terberkati ya. Iya. Tuhan. Nah, nggak berasa waktunya udah habis, langsung aja kita tutup. Thank you. Nggak mungkin dong. Kan ini harus smooth ya. Aku percaya lagi tadi udah Soalnya terlalu banyak plot twist hari ini ya. mau closing. Terlalu banyak plot twist ya. Gak kerasa ya. Nah, nggak berasa banget. Jujur, ringan. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir nih. Iya dong. Kita semua jawab ya secara Boleh. Di tengah semua ekspektasi yang ada, apa yang Tuhan sedang ajarkan kepadamu sebenarnya? Jadi out of all expectation, apa sih yang Tuhan coba ajarin ke diri kita? Coba kita pikirin. Aku kasih waktu buat kita mikir. Oke, cukup. Oh cepat ya. Emang jangan lama, kan udah habis waktunya ya. Oke, siapa ya? Siapa yang udah ready dijawab duluan? Nathan dulu deh kali ini. Apa yang Tuhan coba ajarin ke Nathan dari semua ekspektasi yang Nathan terima, dari pressure yang Nathan terima, tapi Nathan yakin Tuhan lagi ngajarin sesuatu. Dan apa pelajarannya? Tetap jadi diri sendiri. Be yourself. Be yourself. Karena meskipun orang-orang ekspektasinya ke kita tuh begini, tapi kita nggak harus selalu ikutin ekspektasi orang, karena ntar yang ada jadi overthinking. Tapi yang mau mungkin Tuhan mau bilang kalau misalkan kita tuh harus jadi apa adanya, karena Tuhan terima kita apa adanya. Keren banget. Puji nama Tuhan. Daging ini udah disiapin dari semalam Keren, ya. keren. Kayaknya udah dari kemarin udah disiapin ini ya. Oke, keren banget Nat. Iya, jangan kehilangan dirimu sendiri. Nah, yang kedua, Odi. Kayaknya untuk lebih rely. Hemat kayaknya sih, lu Oh. butuh hemat sih. Kayaknya travel lu mahal banget ya. Oke. Nah, Apa? tapi justru kan dari situ kita kan harusnya apa ya? Aku lebih ke dipancing sih sama William. Sorry. Enggak, tapi itu salah satunya karena kan ya siapa sih yang menyangka aku bisa afford untuk bolak-balik Bandung Jakarta terus, tapi bukan itu lagi yang mau aku ngomongin, maaf ya. Iya, mana. Kayaknya aku pribadi lebih kayak untuk lebih rely on God aja sih. Karena kadang ada momen di saat Tuhan kasih link bisa, terus aku bakal kayak oke, aku bisa. Tapi kan bukan aku yang bisa Tuhan. Yang mampuin aku Tuhan, dan di situ bikin aku lebih ngerti apa sih sebenarnya artinya bersandar ke Tuhan, apa sih artinya rely itu. Awalnya aku cuma pikir yang penting aku doa terus setiap kali ada pergumulan, tapi ternyata itu nggak cuma sekedar doa terus dikabulin, tapi lebih ke gimana kita doa tapi kita mau ikutin prosesnya di tempat sesuai alurnya Tuhan, bukan yang kita mau. Emang kadang caranya, tapi dengan caranya Tuhan kita ikutin, kita akan sampai ke bentuk yang kita sendiri nggak pernah sangka kita bisa lakuin itu. Luar biasa cara Tuhan dalam membentuk kita semua ya teman-teman ya. Nah, oke, yang terakhir Igel. Prediksi Igel Piala Dunia 2026 ini siapa yang menang, Gel? Prancis jujur. Prancis. Oke, langsung jawaban yang tadi, Gel. Oke.
Jadi menurut aku apa yang Tuhan mau ajarin ke kita itu adalah yang pertama menurut aku bersandar kepada Tuhan itu udah pasti. Yang kedua adalah eh kita harus sadar kalau apapun yang kita lakuin ini semuanya untuk Tuhan, bukan Semuanya untuk untuk manusia. Gitu. Jadi dari yang tadi aku ceritain mungkin pengalaman aku juga harus sadar kalau Tuhan ini lagi tempa aku nih gitu. Supaya aku jadi lebih baik, supaya lewat pelayanan aku nih banyak loh orang yang terberkati, banyak loh orang yang ngerasain hadirat Tuhan gitu. Dan itu juga membuat aku jadi berkembang dan ya apa ya? Aku juga sadar kalau apapun yang aku lakuin ini pelayanan aku baik itu kuliah aku segala macam itu ya semuanya untuk Tuhan bukan untuk manusia. Iya, luar biasa banget. Itu kayaknya udah wrapping up our conversation ya. Semuanya fokus hanya untuk Tuhan. Tuhan. Karena kalau misalnya apapun itu, misalnya spesifik pelayanan, kita lakuin buat menuhin ekspektasi orang-orang, pasti kita bakal nyerah di tengah jalan. Tapi kalau misalnya kita rely on God, jadi diri sendiri dan juga hanya fokus untuk Tuhan, kita yakin kita bisa leveling up dan jadi diri kita yang Tuhan inginkan. Betul. Ya. Luar biasa banget podcast hari ini. Aku yakin thank you buat para narasumber yang luar biasa hari ini. Thank you William. Thank you. Thank you. Aku yakin nggak cuma di ruangan ini yang terberkati, tapi Fat Fam yang lagi nonton tayangan ini juga ikut terberkati. Nah, kalau misalnya teman-teman terberkati, jangan lupa sharing tayangan video ini ke teman-teman semua, keluarga, mantan, gebetan, pacar, dan semuanya. Follow our social media in Fat Minutes di IG dan juga TikTok dan juga YouTube kita Fatverse Community. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Thank you para narasumber. God bless you all. Shalom.